Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Sabtu, tanggal 17 Agustus tahun 2024. Bab 3223. Operasi uji coba jaringan darat. Bab 8416 sampai bab 8420. Wu Sutong tidak pernah membayangkan bahwa ketika dia menghabiskan hari-harinya di ladang minyak Nigeria, satelit Skyline mulai mengambil gambar intensif di wilayahnya sebanyak mungkin. Untuk memanfaatkan peluang pertunjukan langka dan meninggalkan kesan baik pada Ye Chen, Su Chengfeng, ayah dari keluarga Su, juga mengakuisisi perusahaan mesin penjual otomatis terbesar di Nigeria secepat mungkin, dan hanya menghabiskan lebih dari $200.000. Dengan biaya hubungan masyarakat, orang-orang yang bertanggung jawab atas bandara, terminal, dan stasiun di Lagos disuap untuk setidaknya menggandakan jumlah mesin penjual otomatis di sini. Di antaranya, penanggung jawab bandara memberi lampu hijau kepada mesin penjual otomatis setelah menerima suap sebesar $50.000. Sedemikian rupa sehingga kepadatan mesin penjual otomatis di Bandara Lagos kini menjadi yang terbesar di dunia. Mulai dari saat Anda memasuki lobi bandara, hingga setiap counter check-in, dan hampir di setiap gerbang keberangkatan, akan terdapat mesin penjual otomatis, berbagai minuman dan barang yang akan digunakan selama penerbangan. Setelah semua ini ditutupi, selama orang tersebut memasuki bandara, kemanapun dia pergi, dia akan difoto oleh lebih dari satu kamera pengintai mesin penjual otomatis. Namun gedung VIP ini tergolong istimewa karena pintu masuknya tidak sama dengan terminal utama bandara. Saat bersiap untuk memasang mesin penjual otomatis di terminal VIP, Tuan Su menyadari adanya pelanggaran. Dia memberitahu Su Ziyu kekhawatirannya melalui telepon dan berkata, "Ziyu, ada di terminal VIP di sini. Macam-macam minuman dan minuman disediakan gratis. Rasanya agak aneh memasang vending machine di sini. Seperti melepas celana dan kentut, jadi mau minta izin pada Pak Ye." Su Ziyu berkata kepadanya tanpa berpikir, "Kakek, meskipun saya tidak tahu mengapa Tuan Ye ingin membangun mesin penjual otomatis, tetapi karena Tuan Ye meminta Anda untuk menaruh uang sebanyak mungkin, Anda harus berusaha sebaik mungkin untuk memastikan tidak ada jalan buntu. Sedangkan untuk ruang tunggu VIP, saya rasa Anda bisa berubah pikiran. Bicaralah dengan penanggung jawab dan katakan bahwa semua minuman di ruang tunggu VIP akan disediakan gratis oleh penjual Anda mesin. Sebagai imbalannya, Anda berharap dapat mengunjungi kami di ruang tunggu VIP. Layar LCD ditambahkan ke mesin penjual otomatis untuk menampilkan iklan bagi pengguna VIP bernilai tinggi ini dari mesin penjual otomatis." Oh, Tuan Su tiba-tiba menyadarinya dan berkata, "Sepertinya ada banyak model seperti ini di internet. Banyak konten yang awalnya berbayar bisa gratis selama Anda menonton iklan." Ya, Su Ziyu berkata, mereka yang dapat pergi ke terminal VIP pada dasarnya adalah pelanggan layanan bandara kelas atas. Pelanggan ini memiliki kekayaan bersih yang sangat tinggi,
sehingga nilai iklan bagi mereka jauh lebih tinggi daripada nilai online. Periklanan jauh lebih mahal untuk menampilkannya kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Mereka mungkin hanya menerima beberapa iklan untuk merek mewah kelas atas. Biaya iklan dapat dengan mudah menutupi biaya material pengoperasian mesin penjual otomatis, dan mereka dapat bahkan dengan mudahnya menghasilkan keuntungan. Jadi logika bisnis ini juga layak dilakukan, masuk akal, dan tentunya tidak mencurigakan. Tuan Su bersenandung dan berkata sambil tersenyum, "Kalian anak muda masih berpikiran terbuka. Kalau begitu, saya akan berkomunikasi dengan pihak lain dan mengisi terminal VIP dengan cara ini. Itu juga akan menjadi hal yang baik baginya. Setidaknya biaya minuman di terminal VIP akan dihemat sepenuhnya di masa depan." "Ya," Su Ziyu berkata, "Kakek, mohon luangkan waktu untuk menerapkan masalah ini, dan kemudian gunakan waktu untuk memperluas bisnis di negara dan wilayah Afrika lainnya, dan berikan jawaban yang memuaskan kepada Tuan Ye sesegera mungkin. Tuan, kamu memiliki imbalan dan hukuman yang jelas. Jika Anda bisa mendapatkan persetujuannya kali ini, dia pasti akan membuat Anda rileks dan memberi Anda lebih banyak kebebasan." Ya, Tuan Su tahu betul bahwa jika Ye Chen tidak mengangguk, dia tidak akan pernah bisa meninggalkan pulau di Madagaskar. Berkat rantai pasokan Tiongkok yang lengkap, peningkatan fungsi mesin penjual otomatis juga telah dilaksanakan dengan sangat cepat. Jaringan darat Ye Chen tidak memerlukan peralatan berteknologi tinggi. Oleh karena itu, setiap mesin penjual otomatis sebenarnya hanya memiliki dua fungsi. Satu untuk memotret dan yang lainnya untuk jaringan nirkabel. Biasanya, untuk mengimplementasikan fungsi tersebut, Anda hanya perlu membeli kamera pengintai yang dapat dihubungkan ke Wi-Fi, kemudian melengkapi kamera tersebut dengan jaringan Wi-Fi. Dengan cara ini, kamera dapat mengunggah semua konten yang diambil ke server melalui Wi-Fi. Ye Chen tidak perlu khawatir data semacam ini akan disadap atau diretas oleh siapapun, karena data ini hanyalah data pemantauan biasa. Yang benar-benar ingin mempermasalahkan data pemantauan ini sebenarnya adalah AI di utara Eropa. Selama video real-time yang diambil oleh kamera ini dapat diunggah ke database AI tanpa melewatkan satu frame pun untuk pertama kalinya, maka AI dapat secara bersamaan memantau semua orang di dunia yang muncul di bawah kamera pengintai, dan juga dapat menandai wajah target. Begitu target muncul dalam jangkauan pemantauan, AI dapat segera memperingatkan pengguna. Peralatan monitoring semacam ini bahkan tidak perlu dikembangkan secara khusus di China, karena banyak produsen monitoring yang memiliki peralatan yang mengunggah video monitoring secara real-time berdasarkan jaringan operator kartu SIM ponsel dimasukkan. Pemantauan waktu nyata dapat dilakukan dimanapun sinyal seluler tersedia. Untuk membuat kombinasi peralatan ini dan mesin penjual otomatis lebih alami, Su Chengfeng memberikan banyak uang kepada produsen dalam negeri dan meminta mereka melakukan penyesuaian kemampuan beradaptasi tertentu terhadap tampilan peralatan pemantauan sesuai dengan bentuk mesin penjual otomatis. Karena Su Chengfeng membayar terlalu banyak uang,
Untuk memenangkan pesanan besar ini secepatnya, pabrikan menggunakan teknologi pencetakan 3D untuk membuat bentuk produk yang lebih sesuai dan tampilan baru untuk mesin penjual Audio otomatis milik Su Software Chengfeng dalam Channel. semalam tanpa sempat membuka cetakannya. Produksi kamera dapat dipasang langsung di lemari pajangan depan mesin penjual otomatis, dan catu daya kamera serta modul jaringan nirkabel diintegrasikan langsung ke bagian dalam mesin penjual otomatis. Biasanya, ketika mengembangkan suatu produk baru, desain baru harus dicetak terlebih dahulu. Namun, untuk memenuhi permintaan Su Chengfeng bahwa semakin cepat semakin baik, pabrikan langsung menggunakan teknologi pencetakan 3D untuk memproduksinya sementara sambil menunggu cetakannya selesai. Sejumlah peralatan pemantauan diangkut ke Nigeria secepat mungkin melalui jalur transportasi udara point-to-point. Setelah peralatan tiba, Su Chengfeng segera mengatur agar teknisi memasang semua peralatan tersebut di berbagai mesin penjual otomatis di Nigeria. Setelah data terhubung ke AI mulai menganalisis setiap barang yang lewat di depan mesin penjual otomatis tersebut 24 jam sehari setiap wajah. Untuk melakukan pemantauan menyeluruh terhadap Castle Oil, Ye Chen juga meminta Su Chengfeng untuk menempatkan 2 mesin penjual otomatis di pinggir jalan di seberang pintu gerbang Castle Oil. Mesin penjual jalanan seperti itu tidak jarang terjadi di Lagos, sehingga tidak menarik perhatian yang tidak perlu. Setelah kedua mesin penjual otomatis ini digunakan di seberang ladang minyak Kansel, mereka mulai memantau setiap pergerakan di pintu Kansel 24 jam sehari. Jaringan bawah tanah Ye Chen akhirnya memulai operasi uji coba di Nigeria. Yang ingin ditunggu Ye Chen adalah seseorang atau kendaraan keluar dari Seychelles Oil dan pergi ke Bandara Lagos. Dalam hal ini, lintasan pergerakan dan fitur wajah Audio lawan akan milik terkena Software AI Channel. rumah gubernur terbalik. Gubernur meninggalkan Nigeria dari sini, dan dia mendapat keuntungan besar. Melalui jalur penerbangan pesawatnya, dia bisa mengikuti petunjuk untuk menemukan lokasi sebenarnya dari rumah gubernur tentara kanan, bersambung.